Pangan dan lingkungan adalah dua sisi dari satu nafas kehidupan yang saling mempengaruhi dan saling menentukan. Oleh karenanya, untuk menghasilkan satu suap pangan yang berkualitas di hari ini, tidak semestinya merusak lingkungan tempat kita hidup selama-lamanya. Usaha manusia untuk terus bergerak kian berkembang pesat. Sains dan teknologi dirancang untuk memudahkan segala urusan manusia hingga dalam aspek aktivitas terkecil seperti makan. Makanan kini tidak hanya dicerna mengikuti musim panen, melainkan bisa diolah lebih cepat dan diawetkan dengan sangat lama dalam bentuk kemasan. Di balik kemudahan prosesnya, makanan instan menyimpan zat aditif yang berdampak kurang baik terhadap kesehatan manusia, seperti gagal ginjal, kerusakan syaraf, cacat kelahiran hingga kematian. Tidak hanya itu, penggunaan zat aditif juga menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. 22 siswa sekolah dasar di Indramayu keracunan usai menyantap jajanan di lingkungan sekolah. Mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Rasanya makanan menjadi suatu hal yang semakin jauh dari proses semestinya. Meskipun demikian, sebelum semua ini terjadi, manusia mempunyai hubungan yang lebih dalam dengan tanah. Kita pernah hidup dari hasil tanam sendiri. Kita pernah akrab dengan musim dan paham kapan waktunya menanam dan memanen. Di tengah barisan pegunungan yang hijau yang jauh dari kebisingan kota, Kasepuhan Cipta Gelar membangun cara hidup yang menakar kesejahteraan bukan dari uang di kantong, tetapi dari beras di leit, keseimbangan dengan alam dan rasa cukup yang mengakar dalam hati. Cipta Gelar, kampung adat di kaki Gunung Halimun, Jawa Barat. Di sini bertani bukan hanya pekerjaan, melainkan cara hidup. Tidak ada traktor, tidak ada pupuk kimia. Yang ada hanyalah keharmonisan dengan alam. Tanah diolah dengan tangan, air dibagi dengan bijak, dan semua cara menanam dan memanen dilakukan melalui beberapa ritual yang menjadikan padi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Sistem ketahanan pangan mereka tidak dibangun dari strategi teknokratik atau jargon-jargon pembangunan modern. Ia tumbuh dari kearifan lokal, dari ajaran leluhur yang mereka pegang erat hingga saat ini. Ngasek menjadi pertanda dimulainya kehidupan baru. Upacara ini dilakukan serentak oleh warga kampung adat dengan penuh kesakralan. Bibit padi ditanam dengan doa dan harapan agar tanah yang mereka pijak memberikan keberkahan dan perlindungan dari segala bencana. Ngasek bukan hanya soal bercocok tanam, tetapi peneguhan janji antara manusia dan alam. Saat padi mulai menguning, tiba saatnya mipit pare, upacara memetik padi pertama. Ini bukan panen biasa. Padi pertama yang dipetik dianggap suci dan sakral sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, simbol kesuburan dalam budaya Sunda. Mipit pare mencerminkan bahwa segala hasil panen adalah titipan semesta yang harus disikapi dengan penuh rasa syukur. Ngunjal dilakukan setelah sebagian padi dipanen. Ikatan padi diangkut dari sawah ke kampung dalam prosesi arak-arakan yang sakral. Upacara ngunjal dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang telah diberikan oleh alam. Setibanya di permukiman, padi dimasukkan ke dalam leit. Proses ini disebut ngadiukeun. Tidak sembarang tempat, leit adalah simbol kemakmuran dan keberlanjutan. Disinilah keberlangsungan hidup disimpan. Leit juga merupakan manifestasi kearifan lokal, yaitu mengajarkan pentingnya menabung dan berjaga dalam masa panen untuk menghadapi musim paceklik. Menjelang puncak tahun tanam, masyarakat adat melakukan nganyaran. Ini adalah bentuk sensus tradisional yang mencatat jumlah jiwa, hewan ternak, dan kendaraan di kampung. Nganyaran menunjukkan bagaimana tatanan adat mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif untuk kesejahteraan bersama. Untuk puncaknya sendiri adalah Sairen Tahun, pesta panen yang dilakukan sebagai simbol rasa syukur atas hasil kerja setahun. Warga berkumpul, menari, berdoa, dan berbagi.
Serentahun menjadi momentum yang membuka ruang dialog antara generasi tentang pentingnya menjaga warisan dan menghargai bumi. Di sini, manusia, alam, dan leluhur seakan bersatu dalam irama doa yang khusyuk dan gembira. Setiap benih yang ditanam adalah harapan. Setiap panen adalah anugerah. Bagi masyarakat Cipta Gelar, padi bukan sekedar pangan, tetapi jiwa yang hidup di dalam tanah, air, dan udara. Banyak yang mengira adat tidak bisa bertahan, tetapi Cipta Gelar membuktikan sebaliknya. Dari leluhur Abah dulu, kalau ditambah mah boleh, kalau dikurangi jangan gitu kan. Masyarakat adat Cipta Gelar memanfaatkan teknologi secara selektif dan bijaksana. Bagi mereka, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap informasi. Mereka menolak penggunaan teknologi yang dapat merusak tanah dan menurunkan kualitas pangan, namun tetap terbuka terhadap inovasi yang memperkaya pengetahuan dan memperkuat kemandirian komunitas. Cipta Gelar tidak hidup di masa lalu. Mereka justru menjaga masa depan. Di dunia yang haus akan kecepatan dan produksi, mereka memilih untuk cukup dan selaras dengan alam. Karena menanam, sejatinya adalah bentuk paling dasar dari mencintai. Dan bumi tidak akan lupa siapa yang mencintainya.